Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Nah, kita bertemu lagi dengan Bu Dita di materi pelajaran selanjutnya. Apa? Materi pelajaran selanjutnya di kelas 8 yaitu teks puisi. Jadi kita akan mempelajari apa saja struktur puisi, bagaimana bentuk puisi, macam-macam puisi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan puisi. Semoga pembelajaran di kelas 7 yang sudah akan pelajari tentang puisi masih sedikit menempel, bahkan masih mengingat, sehingga ketika kalian mempelajari ini kalian akan paham dan segera nyambung dengan materinya. Jangan lupa setiap video yang diberikan oleh Bu Dita akan ada suara yang saya perdengarkan. Jadi nanti diperhatikan suaranya karena di situ berisi penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan tugas. Oke, tugas akan selalu saya berikan di setiap pertemuan sehingga kalian diharapkan jangan molor ketika mengerjakan. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kalian tidak mempunyai tunggakan tugas yang luar biasa banyaknya. Oleh sebab itu, nanti ketika kalian mengerjakan, kalian wajib untuk segera mengumpulkan agar tidak terjadi penumpukan tugas ya, karena itu juga akan berpengaruh kepada nilai kalian. Oke, setelah ini Bu Dita akan sajikan video pembelajarannya berupa PowerPoint yang diisi dengan suara. Diperhatikan dengan seksama dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah sampai ketemu di pembelajaran luring atau pertemuan di sekolah. Semoga pandemi ini juga cepat selesai. Oke, selamat belajar, selamat mendengarkan, dan selamat mengerjakan tugas. Baik, kita akan belajar teks puisi pada pagi hari ini. Nah, kalau sebelum PTS, kita sudah mempelajari tentang teks berita dan teks iklan, slogan, dan poster, serta teks eksposisi, maka setelah PTS kita akan belajar mengenai teks puisi. Kira-kira ada yang sudah tahu nggak apa itu puisi? Karena di kelas 7 kita sudah menyinggung teks ini sedikit, ya walaupun tidak banyak, namun kalian sudah pernah mempelajarinya. Apa itu teks puisi? Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian, struktur, dan kebahasaan teks puisi. Kita geser slide-nya. Kita mulai dari pengertian teks puisi. Puisi adalah karya sastra terikat, di mana dalam rima dan penulisannya mempunyai aturan yang jelas. Jadi, puisi berbeda dengan cerpen. Jika cerpen itu adalah karya sastra prosa bebas, di mana aturannya tidak terlalu terikat, tapi kalau puisi terikat. Namun, puisi terikat ini berlaku hanya pada puisi lama. Untuk puisi modern, aturannya tidak terlalu ketat seperti puisi lama, jadi ada kelonggaran sedikit ya, walaupun tetap mempunyai aturan baku yang harus ditaati. Secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani, pois, yang berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan. Sedangkan poet dalam tradisi Yunani berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Hasil karya yang dihasilkan dari penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, dan menggunakan penyusunan lirik dan bait yang penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Penyusunannya menggunakan kekuatan bahasa, struktur fisik, dan struktur batinnya. Kemudian, kebahasaan teks puisi ada 6. Yang pertama, pemadatan bahasa. Yang kedua, pemilihan kata khas menggunakan majas dan peribahasa. Ini pun sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Kata konkret, kata yang mempunyai wujud. Pengimajinasian, irama, dan tata wajah atau tata aturan penulisan sesuai dengan karakter si penulis. Jika penulis tersebut ingin membentuk puisi menjadi sebuah gambar pohon, boleh, tidak masalah. Nah, itu yang dinamakan dengan tipografi, ya. Jadi sesuai kreativitas penulis.
Kemudian di slide yang selanjutnya, Bu Rita menunjukkan struktur fisik teks puisi. Nanti di slide yang selanjutnya akan ada struktur batin. Jadi di puisi itu ada dua struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama struktur fisik dulu. Struktur fisik terdiri dari 5 hal. Yang pertama diksi, yang kedua rima, yang ketiga majas, yang keempat imajinasi, dan yang kelima kata konkret. Diksi adalah gaya bahasa yang digunakan dalam menulis puisi. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan situasi, perasaan, serta memperhatikan keindahan puisi. Jadi orang kalau menulis puisi itu kan harus bahasanya indah ya nak ya. Bahasanya bagus, enak didengar, kemudian sedap dipandang, dirasakan juga menyentuh hati. Nah itu yang namanya diksi. Kemudian untuk majas, kita juga sudah belajar di kelas 7. Coba dibuka bukunya lagi ya. Majas itu adalah perumpamaan atau kata kias yang digunakan untuk apa? Untuk memperindah, memberikan nyawa pada kalimat itu sehingga kita ketika membaca bisa merasakannya. Kemudian ada rima. Rima itu persamaan bunyi di dua kata yang paling belakang. Setelah ini akan ada contoh puisi, coba diperhatikan rimanya ada di sebelah mana. Kemudian imajinasi dan kata konkret. Nah, kata konkret ini kata yang dapat kita lihat wujud fisik, lambang atau bentuknya sehingga dapat menimbulkan imaji ketika ditangkap oleh indera kita. Biasanya kata konkret ini menunjukkan satu sifat, satu kegiatan, jadi kita bisa mengetahui apa aktivitasnya orang tersebut. Oke ya, kita geser ke contoh. Nah, tadi Bu Dita sudah bilang ada contoh yang akan Bu Dita berikan. Di sebelah mana rimanya? Rima Bu Dita tandai dengan warna biru. Di sini warna biru ada di kata Jawa, Sunda, rupawan. Nah, wadaan ini adalah rima. Karena belakangnya berbeda-beda, maka dia menggunakan rima A, B, C. Kemudian ada lagi di bait ketiga. Tapi ketika ia marah, seluruh dunia diguncangnya. Perutnya menghalanginya. Nah, ada kata nya. Depannya saja yang baris pertama saja yang ada kata marah, artinya belakangnya. Artinya ini menggunakan majas A, B, B, B. Maaf, bukan majas, maksud Bu Dita menggunakan rima A, B, B, B. Jadi rima itu letaknya di situ. Nah, satu bait biasanya terdiri dari 4 baris, kecuali puisi baru atau modern. Biasanya satu bait itu bebas barisnya, boleh 3, boleh 2. Tapi kalau puisi lama, satu bait harus 4 baris. Dan rimanya tidak boleh ABC. A, B, A, B, A, B, 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 A, B, A, B, 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 A, dan sebagainya. Jadi aturannya sangat terikat. Berbeda dengan puisi baru. Aturannya lebih longgar sedikit. Ya, walaupun yang lainnya masih tetap sama. Majas harus ada, kata konkret harus ada, diksi tetap digunakan, kemudian imajinatif juga. Jadi yang berbeda hanya sedikit saja. Kemudian di slide yang selanjutnya, nah ini yang Bu Dita bilang tadi, struktur batin. Struktur batin puisi ada 4. Yang pertama tema atau topik, yang kedua rasa atau feeling, yang ketiga nada atau tone, dan yang keempat amanat atau attention. Tema yang pasti adalah pokok dari apa yang akan kita tulis, garis besar dari apa yang akan kita tulis. Nah, tema ini yang akan menentukan apa judul yang akan kamu buat. Jadi apakah tema sama dengan judul? Tidak. Tapi apakah berhubungan? Iya.
Tema tidak sama dengan judul, namun tema berhubungan dengan judul. Jika Budita memberikan satu judul, satu judul tentang pendidikan. Pendidikan di masa pembelajaran jarak jauh. Berarti temanya tentang apa? Ya, tentang pendidikan. Jika Budita memberikan satu tema tentang kegiatan sosial, maka judulnya apa? Bakti alam, misalnya kayak gitu. Jadi kita membantu tentang pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan sosial, iya, kegiatan yang turun di masyarakat karena itu ya. Kemudian ada rasa atau feeling. Rasa ini berhubungan dengan faktor psikologis, pendidikan, agama, sosial, dan budaya, serta pengetahuan penulis. Yang ketiga ada nada atau tone. Nada atau tone merupakan alunan kata menyerupai lagu serta berhubungan erat dengan intonasi, di mana setiap kata mempunyai cara membaca yang berbeda-beda. Jadi kalau ketika ada kata atau kalimat yang sedih, maka harus lembut, ya, iramanya lembut. Jika ada kata atau kalimat yang menunjukkan amarah atau semangat yang berkobar-kobar, maka nadanya juga harus yang penuh dengan semangat, keras tapi tidak membentak. Yang keempat ada amanat atau attention. Ini ada dua ya, amanat itu sama dengan pesan. Ada dua, pesan tersurat dan pesan tersirat. Bahasa gampangnya adalah seperti ini ya nak. Kalau tersurat, kita bisa membaca di kertas tersebut. Kalau kamu mendapatkan surat, pasti kamu bisa membaca tulisan yang ada di kertas tersebut. Jadi ketika kamu membaca, kamu sudah tahu isi dari pesan yang dimaksud itu apa. Gitu. Sama dengan pesan tersurat, ketika kamu membaca, kamu sudah tahu yang diminta itu seperti apa. Apa yang ingin disampaikan itu kamu sudah tahu. Nah, berbeda dengan pesan tersirat. Pesan tersirat ini biasanya disebut dengan pesan yang berada di balik teks. Bukan kertas bawa balik, kamu lihat ya gak ada apa-apanya, kosong. Pesan di balik teks itu maksudnya kita harus membaca dulu secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir, kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Kemudian kita akan menemukan, oh ternyata penyair itu juga ingin memberikan pesan lain kepada kita selain dari apa yang ditangkap oleh indera penglihat kita. Kalau pesan tersurat, indera penglihat yang bermain. Tetapi kalau pesan tersirat, indera perasa yang bermain. Jadi akan ada kode-kode tertentu yang menyuruh kalian untuk lebih peka mengetahui apa yang diinginkan oleh penyair. Gitu ya. Jadi kalau pesan tersurat itu bisa kalian temukan langsung ketika membaca. Kalau pesan tersirat harus dipahami, dirasakan, dan diresapi terlebih dahulu. Begitu ya nak. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Wow, sudah masuk di penugasan. Penugasan 1. Ada satu puisi yang diberikan oleh Budita. Yang perlu kalian lakukan adalah 1. Mencari makna tersirat dan tersurat. 2. Majas apa yang digunakan. Dan 3. Carilah tema puisi. Jadi kalian disuruh sama Budita untuk mencari temanya. Ada judulnya, temanya yang belum. Maka carilah temanya. Jadi penugasan 1 itu ada 3 perintah soalnya ya. Makna tersirat dan makna tersurat, majas yang digunakan, dan mencari tema puisi tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, kita geser ke penugasan yang kedua. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka buatlah satu puisi dengan ketentuan A. Tema masa kecilku, bait dan barisnya paling sedikit berjumlah 4 baris.
dan paling banyak berjumlah tak terbatas. Satu baris terdiri paling sedikit atau jumlah maksimal saja wes tidak paling sedikit. Jumlah maksimal satu bait adalah 4 baris. Kemudian menggunakan 2 jenis majas. Dan yang terakhir, imajinasi yang digunakan penglihatan dan perasaan. Puisi ini harus disertai dengan gambar sebagai penunjangnya. Gambarnya itu yang menarik, yang mudah dipahami, dan yang pasti berkesan untuk pembaca. Untuk penugasan 2, ada sesuatu hal yang istimewa yang diberikan oleh Bu Dita. Apa? Setelah kamu membuat, kamu membaca, kemudian silahkan kamu untuk menghafalkannya. Setelah hafal, Bu Dita beri waktu seminggu. Setelah hafal, silahkan di video. Kamu baca puisinya, kamu ucapkan puisinya, kamu video. Video itu yang dikirim ke Bu Dita. Karena ngirimnya di Microsoft Teams, maka akan ada ukurannya video tersebut. Nanti kamu cut sendiri, kamu kirim menjadi beberapa video, tidak masalah. Yang penting dibaca dari awal sampai akhir. Loh Bu, artinya penugasan 2 ini PR? Iya, penugasan 2 ini PR. Jadi penugasan 2 ini dikumpulkan bareng dengan penugasan yang ketiga. Apa penugasan yang ketiga? Kita geser ke slide yang selanjutnya, yaitu mengerjakan LKS pada halaman 43 sampai 47. Romawi A sampai dengan Romawi C. Dikerjakan pada LKS-nya. Kemudian minggu depan akan Bu Dita kirim video mencocokkan LKS. Jadi Bu Dita seperti biasa mengirim video, kamu mencocokkan, menghitung dan memfoto. Hanya saja bedanya di tugas puisi ini kamu tidak mengirim foto hasil perhitungan LKS saja, tetapi juga mengirim video membacakan puisimu. Ya, jadi yang wajib dikirim hari ini hanya penugasan 1. Sedangkan penugasan 2 dan penugasan 3 dikirim minggu depan. Ya. Dan di minggu depan sekaligus ada video yang berisi mencocokkan jawaban dari LKS yang kamu kerjakan. Minggu depan ada 2 tugas yang dikirim. Nah, PTS-mu kemarin nilainya luar biasa bagusnya ya. Jadi Bu Dita minta tolong, PTS kali ini harus lebih rajin, lebih giat. Apapun tugas yang diberikan dikerjakan. Ya. Kalau tidak, ya maka nilainya kamu selamanya akan 0. Kalau 0, ya gak bisa naik kelas. Masa mau gak naik kelas? Ya, tugas hanya ringan-ringan seperti ini saja. Oke anak ya, jika sudah paham, Bu Dita akhiri dulu. Kita bertemu di minggu depan dengan tugas yang sudah Bu Dita sampaikan, dengan tugas yang sudah Bu Dita berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.